Yunita Ratnasari dan Ibu Nur Laili. Tentunya hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan. Ya, selain kita kemarin sudah mempraktekkan kegiatan coaching, nah hari ini kita juga mencoba kita mempraktekkan kegiatan coaching dengan ditambah seorang observer gitu ya, seorang pengamat ya, yang untuk saat ini sebagai observer saya sendiri Ahmad Aminuddin, kemudian untuk Ibu Yunita sebagai coach dan sebagai kunci Bu Nur Laili ya, sebagai kunci. Nah, kegiatan kali ini yang kita amati adalah alur tirta pada praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Yunita sebagai coach. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya alur tirta merupakan satu alur dari kegiatan coaching mulai dari tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Bagian dari alur tirta yang kita lakukan pengembangannya nanti bagian alur yang kesemuanya ya. Jadi semuanya saya yakin nanti akan muncul dan semoga nanti muncul. Amin. Ya. Insya Allah Bapak. Baik. Untuk selain mengamati alur tirta, khususnya nanti penekanan kita tentunya pada 3 kompetisi ya, pada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Ya, tentunya dari 3 kompetensi yaitu ada kompetisi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan kegiatan yang satunya ini pertanyaan berbobot ya, pertanyaan berbobot. Nah, untuk Bu Yunita Ratnasari, menurut Bu Yunita yang ditekankan nanti dari 3 kompetensi ini apa? Iya Bapak, dari 3 kompetensi nanti saya ingin menekankan kepada pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Bapak, karena menurut saya itu yang saat ini menjadi kelemahan saya. Mendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot ya, yang menjadi satu kelemahan jenengan gitu ya. Betul Bapak. Baik, tentunya sudah dipersiapkan ya indikator keberhasilan dari 2 kompetensi ini ya. Ya, menurut Bu Yunita nanti apa harapan dari kompetensi ini untuk indikatornya? Jadi indikator setelah coaching nanti apa yang menurut Ibu Yunita sebagai salah satu penekanan yang didapat nanti? Oke, indikator keberhasilan yang ingin saya capai, harapan saya dapat mengarahkan coach saya nanti Bapak untuk menemukan solusi-solusi dan ide-ide yang baru sehingga nanti dapat menyelesaikan dari masalah dari hasil coaching nanti. Harapannya dari mendengar aktif dan pertanyaan berbobot nanti juga dapat saya munculkan sehingga memang komunikasi antara saya dengan coach saya menghasilkan solusi yang tepat. Begitu Bapak. Jadi menghasilkan solusi ya, harapannya seperti itu intinya gitu ya. Baik, untuk Bu Yunita dan Bu Nur Laili sudah siap untuk kegiatan hari ini atau kita tunda besok atau sekarang saja? Monggo, sekarang saja. Baik, kami sudah siap. Mari pada hari ini saya persilakan untuk Bu Yunita Ratnasari sebagai coach dan Bu Nur Laili sebagai kunci untuk bisa melakukan kegiatan coaching. Kami persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak. Baiklah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Oke, selamat pagi untuk Bu Laili sebagai coach untuk hari ini. Selamat pagi juga untuk Bapak Observer, Bapak Amin. Oke, kali ini kita akan fokus ya untuk Bu Laili ya. Apa kabar Bu Laili? Wah, alhamdulillah ini ya. Baik sekali Bu Yunita. Bu Yunita gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik juga. Oke. Bu Laili, ini kemarin kan kita sekelibat omong tuh pernah ngobrol-ngobrol, sepertinya ada yang ingin disampaikan, ada yang mau di-sharingkan, begitu. Coba dong, ayo Bu Laili, kali ini kita obrolkan apa yang kemarin belum kita selesaikan, begitu Bu.
Iya nih Bu Yunita, saya itu memang menunggu ya waktu, timing yang pas begitu karena saya tahu Bu Yunita sendiri orangnya sibuk ya. Jadi saya menunggu alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan oleh Bu Yunita, kita mau sharing-sharing, mau curhat-curhat begitu ya Bu Yunita. Banyak sekali Bu Yunita yang jelas yang ingin saya curhatkan begitu. Yang jelas pingin curhatnya itu karena saya sebagai pendidik pastinya tentang pendidikan begitu Bu Yunita. Oke. Iya. Nah di lembaga saya itu kebetulan Bu Yunita memang pasca pandemi ini ada beberapa problematika yang harus diselesaikan Bu Yunita terkait tentang anak-anak begitu. Oke. Jadi anak-anak itu memang kami amati bukan hanya saya saja pasca pandemi ini semangat belajarnya menurun begitu. Tidak terlalu bersemangat seperti dulu sebelum pandemi Bu Yunita. Kemudian media pembelajaran yang kita berikan yang seperti biasanya itu sepertinya anak-anak itu sudah mulai bosan begitu Bu Yunita. Jadi saya dan teman-teman itu berpikir apa ya solusi yang terbaik untuk anak-anak ini supaya semangatnya kembali seperti dulu, anak-anak ceria kembali seperti dulu begitu dan tidak mudah bosan menerima pembelajaran yang saya berikan bersama teman-teman begitu Bu Yunita. Oke, Iya. dari cerita yang disampaikan oleh Bu Nurlaili tadi, ini kan berarti di dalam satu lembaga bersama teman-teman ini ingin membangkitkan mungkin ya mood belajarnya anak dari pasca pandemi Iya, seperti itu ya. betul Bu Yunita. Nah, ini Sekali. spesifiknya berarti saya ingin menanyakan apa sih yang ingin Bu Nurlaili dapatkan dari nanti hasil coaching kita nanti? Yang jelas saya sharing ini sama Bu Yunita karena Bu Yunita kan sudah begitu berpengalaman ya Bu Yunita di dunia pendidikan begitu. Saya ingin sharing dengan teman guru itu karena saya ingin dapat solusi begitu Bu Yunita. Teman berpikir itu kalau kita pikir sendiri biasanya akan kita pusing ya Bu Yunita. Tapi kalau kita sharing begitu, apalagi dengan teman yang sama-sama pengajar begitu, saya berharap pasti harapan terbesar saya adalah saya menemukan solusi begitu. Biasanya kalau kita lebih sharing lebih banyak orang begitu kan solusinya juga lebih banyak begitu Bu Yunita. Betul sekali. Dan Iya. pasti nanti akan menemukan sesuatu yang diharapkan pasti bisa muncul begitu Ibu ya. Amin Bu Yunita. Terima Kalau kasih begitu, begitu harapannya. oke. Menurut Bu Laili sendiri kalau saya boleh bertanya nih Bu ya, yang sekarang menurut Bu Laili yang dikatakan kurang semangat atau mungkin anak-anak bosan itu menurut Bu Laili karena apa kalau menurut pandangannya jenengan? Yang jelas latar belakang kenapa ya yang kami amati ya Bu Yunita, itu anak-anak memang selama ini pandemi itu kan lebih sering daring dan daring itu pasti kan menggunakan gadget begitu. Nah, anak-anak itu gerak fisik motorik kasar sekarang mungkin sedikit-sedikit capek begitu kalau diajak di luar itu panas begitu. Kemudian anak-anak itu menerima media pembelajaran yang bisa kami sampaikan walaupun di sentra itu sudah bervariasi Bu Yunita, akan tetapi anak-anak itu ada indikasi mudah bosan begitu Bu. Anak-anak itu kan kalau tidak fokus itu kan bermacam-macam ya protesnya. Kadang anak-anak ada yang lari-lari sendiri begitu, bukan seperti anak usia yang sudah SMP kalau bosan kan diem ya. Kalau anak TK itu tidak Bu Yunita. Jadi anak-anak itu yang ngobrol dengan temannya, kemudian anak-anak itu lari-lari dan lain sebagainya begitu Bu Yunita. Jadi kurang fokus begitu Bu Yunita dengan pembelajaran yang kami berikan. Itu indikasinya Bu Yunita. Oke, dari indikasi tadi sudah ini ya, nampak anak-anaknya lari-lari dan sebagainya memang beda dari jenjang yang dari TK, SD, SMP sampai SMA itu memang sangat berbeda ya Bu Laili ya. Betul sekali Bu Yunita, begitu seninya guru TK itu. Iya. Ya. Ini kan guru TK itu terkenal dengan kompaknya. Nah, kalau dari Bu Laili dengan teman-teman sendiri itu sudah mulai menemukankah solusi terbaik untuk menangani anak-anak ini? Kalau untuk solusi itu kami sudah mulai karena kami sudah lama mengobservasi, kami sudah mulai mencatat
dan juga merencanakan solusi apa yang terbaik untuk itu, untuk menangani anak-anak supaya semangat belajarnya kembali begitu Bu Yunita. Yang pertama solusi yang kami lakukan Bu Yunita, kita sharing dulu Bu Yunita dengan tim. Di sekolah saya itu kebetulan ada tim yang namanya tim inovasi pembelajaran begitu Bu Yunita. Mantap sekali. Di situ memang terdiri dari ada kurikulumnya, ada dari tim kegiatannya. Tim kegiatan itu biasanya memang mengolah tentang kegiatan-kegiatan yang inovatif begitu Bu Yunita. Nah dari tim itu kami sudah menggodok Bu Yunita sebenarnya ingin begitu ya, sudah berusaha merencanakan bahwa harus ada terobosan terbaru begitu Bu Yunita pasca pandemi. Metode maupun media pembelajaran yang inovatif begitu Bu Yunita. Nah kami sudah browsing Bu Yunita yang jelas dan teman-teman tim inovasi itu sudah browsing. Sekarang tuh kan lagi tren-trennya metode STEAM ya, STEAM, begitu ya. Nah itu kami pelajari Bu Yunita, sepertinya juga pas begitu untuk kami praktekkan di lembaga kami. Nah kebetulan salah satu dari teman kami itu ada yang sudah menjuarai membuat alat pembelajaran edukasi sampai tingkat provinsi sampai 2 kali Bu Yunita. Nah kebetulan itu juga jadi referensi kami Bu Yunita. Jadi selain dari STEAM itu ya, STEAM, LOSPAT, kami juga nanti rencana ingin mengkolaborasikan ketiganya. Jadi STEAM, LOSPAT, dan pop-up begitu ya. Karena teman kami itu di bidang pop-up-nya itu lumayan bagus. Jadi kami mengangkat 3 serangkaian itu menjadi sebuah produk yang kami beri nama itu Magic Triangle of Rahmatullah begitu. Jadi memang sebuah keajaiban pemikiran kami begitu di pasca pandemi ini untuk menggugah dan menyemangati anak-anak kami supaya semangatnya kembali seperti sedia kala begitu Bu Yunita. Luar biasa, keren sekali loh Bu. Saya baru pertama kali. Ini memang produk baru dan menurut saya memang inovatif gitu ya untuk di lingkungan Rahmatullah juga. Oke. Kemudian dari solusi yang tadi Bu Laili sampaikan, ini rencananya ini kapan mau launching programnya ini Bu? Yang jelas Bu Yunita, ini kan kami sudah tahap sharing dan juga kemarin itu bersama dengan teman-teman inovator itu saya sudah mulai eksekusi ya, membuat Bu Yunita? Membuat dulu begitu. Membuat dulu eksperimen begitu, bereksperimen dulu tentang metode LOSPAT, STEAM dan juga pop-up itu kami buat terlebih dahulu sebelum kami florkan ke nanti teman-teman guru yang lain begitu Bu Yunita. Jadi insya Allah nanti minggu depan ini kami sudah mulai Bu Yunita. Jadi kita godok dulu matang di tim kami itu, kemudian nanti kita sosialisasikan minggu depan kepada teman-teman kami, tim guru, semua yang ada di TK Islam Rahmatullah itu, Bu Yunita, begitu. Luar biasa, ini perencanaannya sampai target launchingnya sudah tertata sekali ya dari Bu Laili. Alhamdulillah Bu Yunita, karena kami juga dibantu tim itu ya Bu Yunita, saya tidak sendiri Bu Yunita yang jelas. Jadi saya sebagai ketua tim memang bertanggung jawab, tapi teman-teman itu sangat membantu Bu Yunita. Tim saya itu sangat membantu. Jadi kalau ada proyek begitu ya, inovasi itu pasti gercep sekali Bu Yunita. Karena memang dibutuhkan cepat begitu ya. Karena anak-anak juga tidak mungkin nanti kita stagnan begitu. Jadi kalau memang ada yang perlu diselesaikan, perlu solusi, harus cepat begitu Bu Yunita. Alhamdulillah. Luar biasa, dari tim sudah kompak, dari Bu Laili juga sudah menemukan solusi dan inovasinya. Wah ini luar biasa sekali Bu Laili. Oke, alhamdulillah Bu Laili, ini nampaknya kita sudah ada di penghujung dari pembicaraan kita hari ini. Nah, dari sekian lama kita tadi berngobrol, dari inovasi yang jenengan sudah munculkan tadi, kalau saya boleh merangkum, boleh menanyakan rangkuman singkatnya kalau menurut Bu Laili, apa yang kita sudah dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Laili? Yang jelas Bu Yunita, saya itu tadi kan sudah menyampaikan kepada Bu Yunita, saya ini tadi seperti diarahkan begitu oleh Bu Yunita tentang
tatanan gitu ya, tatanan rencana apa yang harus saya, aplikasikan, harus saya realisasikan kepada teman-teman begitu. Karena saya sudah punya solusi begitu dengan teman-teman, akan tetapi, terkadang kan kita sebagai tim itu butuh energi begitu ya Bu Yunita. Dengan bertemu dengan Bu Yunita seperti ini, saya mendapatkan energi tambahan begitu Bu Yunita, Masya untuk, Allah. merealisasikan apa ya program-program yang ada di benak saya dan juga yang sudah sedikit kami lakukan begitu untuk melangkah ke depan itu serasa saya dapat energi, tambahan energi begitu Bu Yunita, tambah semangat nanti saya untuk mensosialisasikan program ini kepada teman-teman dan juga kepada lembaga kami begitu Bu Yunita. Terima kasih sekali ya Bu Iya, Yunita. alhamdulillah luar biasa. Ini transfer energi dari ini ya, dari Coaching Alhamdulillah, Coach ya pastinya akhirnya. begitu Bu Yunita. Mantap, Memang luar kita harus, biasa. butuh banyak energi Bu Yunita, karena memulai inovasi itu bukan hal yang mudah begitu bagi kami. Setiap inovasi yang kami terapkan dan sosialisasikan itu memang ada, apa ya, ada perjuangan tersendiri begitu, karena pasti teman-teman itu pro kontra pasti begitu. Iya, Dengan saya ngobrol sharing dengan Bu Yunita ini, ya itu tadi ya, saya mempunyai energi tambahan untuk lebih semangat lagi nanti dengan teman-teman saya, bisa lebih maju lagi, iya, inovasi yang kami mantap. berikan lebih inovatif lagi begitu Bu Yunita. Terima Oke. kasih sekali Bu Yunita. Sama-sama Bu Laili, luar biasa sekali ya Bu Laili. Setelah dari kita pembicaraan tadi, sudah muncul energi, semoga semangatnya juga terus bertambah. Nah, Amin. kita tunggu untuk coaching selanjutnya. Semoga di pertemuan berikutnya saya bisa ini Bu, mendapat info baru dari kemajuan dan hasil dari launching programnya. Siap Bu Oke, Bu Yunita, Laili? siap, nanti Iya. akan saya siapkan biar Oke, kalau nanti begitu jadinya terima lebih kasih mantap. ya, mantap. Terima kasih Bu Laili, kita akhiri coaching untuk hari ini. Sama-sama Bu Ya, Yunita. ketemu pertemuan lagi. Saya akhiri dengan Oke. Bu Laili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita. Alhamdulillah, luar biasa penampilannya, luar biasa. Baik dari percakapan yang tadi saya juga sudah menerima, kelihatannya secara garis besar alur tirta yang disajikan tadi sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, indikator, permasalahan, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Ya, mulai dari tujuan sudah kita dapat, sudah kita catat, bahwa tujuannya mencari suatu solusi dari yang permasalahan yang saat ini ada di sekolah Bu Nur Laili. Kemudian indikator-indikator juga sudah tersampaikan, indikator permasalahannya mulai dari berarti sudah teridentifikasi ya bahwa anak-anak ini mengalami penurunan cara belajar, kemudian juga tadi sempat berhamburan, sempat merasa kepanasan, sempat merasa dan juga teridentifikasi mereka mungkin kebiasaan ketika di daring dulu pandemi mereka selalu memegang gadget ya gitu ya. Nah, ini memang satu permasalahan ya, satu permasalahan. Nah, kemudian tampak pula pada alur rencana aksinya ya, dari permasalahan anak ya, ternyata juga sekolah Bu Nur Laili ini sudah ada satu tim ya, tim yang melakukan inovasi gitu ya, tim melakukan inovasi. Dalam melakukan inovasi juga tidak sendirian, berarti membentuk satu kelompok sehingga mengerucut pada satu metode yang luar biasa ya, tadi pakai bahasa Inggris juga itu magic apa of Rahmatullah katanya, luar biasa. Jadi pertemuannya juga luar biasa sampai pada rencana aksi dan terakhir untuk tanggung jawab, di mana diungkapkan Bu Nur Laili tanggung jawab tidak hanya pada sekolah Bu Nur Laili juga, tapi kegiatan coaching kali ini juga mencari satu solusi lagi, solusi tambahan sebagai sumber energi gitu ya, sebagai sumber energi untuk tim inovasi ini melangkah lebih baik lagi ya, seperti itu paling tidak alur ceritanya ya. Sekarang tentunya dari coach sendiri memiliki salah satu apa ya, dari tadi harapan tadi kan dari coach ini inginnya
menekankan pada 2 kompetensi ya, dari 2 Betul. kompetensi tadi. Nah, kira-kira dari 2 kompetensi yang Ibu Yunita harapkan muncul dari kegiatan ini, sudah tampak ada apa belum? Kira-kira bagaimana Bu untuk indikatornya? Oke, untuk indikator tadi yang sudah kami lakukan dari coaching tadi, indikatornya sebenarnya sudah muncul menurut saya Bapak. Karena dengan, saya mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengikuti alur dari Bu Laili, akhirnya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membawa Bu Nur Laili menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan, begitu Bapak. Iya, ya luar biasa, berarti sudah tampak ya Iya, indikator-indikator alhamdulillah Bapak. yang diharapkan muncul ada satu solusi ya, satu solusi pemecahan masalah termasuk ide-ide yang muncul. Ide-ide juga sudah muncul tadi ya, ada ini, ada itu kan gitu. Baik, Betul. dalam kegiatan coach ini sudah diupayakan juga melakukan 3 kompetensi yang ada. Kemudian tadi ya termasuk pertanyaan berbobot ya. Nah, Betul. selanjutnya dari dari ketiga kompetensi yang tadi diungkapkan, ditekankan ini baru 2, ya kira-kira kompetensi mana saja yang nanti dikembangkan? Kan tentunya tidak hanya pertanyaan berbobot dan keahlian penuh ya, bisa juga mungkin semuanya. Menurut Bu Iya. Yunita bagaimana? Sebenarnya dari ketiganya bisa dimunculkan Bapak, namun memang dari awal saya merasa lemahnya kan ada di mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot. Namun di perjalanan kami melakukan coaching tadi, saya merasa bahwa ketiga komponen ini muncul semuanya, kompetensi ini semuanya muncul. Ya, Dan memang pada akhirnya berujung kepada solusi yang ditemukan oleh coachee, seperti itu Bapak. ya. Ternyata menginginkan 2 muncul 3 gitu ya. Betul. Muncul 3 itu sungguh luar biasa. Jadi harapan kita semuanya dari kegiatan coaching ini diharapkan dari ketiga kompetensi bisa muncul dan terasah semuanya. Yang harapannya pula kita sama-sama nanti menjadi seorang supervisor yang luar biasa di sekolah gitu ya. Yang Amin, tidak betul. hanya menakutkan gitu ya, tapi juga memberikan satu solusi yang luar biasa. Oke, saya sebagai observer dan memang dari rubrik yang ada semuanya sudah masuk, termasuk 3 kompetensi yang diharapkan tadi dari 2 bisa saja muncul 3, kemudian kegiatan kita juga semuanya memenuhi kriteria dan muncul di dalam kegiatan coaching pada hari ini. Akhirnya terima kasih Bu Yunita sebagai coach dan Bu Nur Laili sebagai coachee dan saya sendiri sebagai observer. Semoga kegiatan pada hari ini menjadi salah satu tonggak bersejarah untuk kita menjadi seorang supervisor yang baik ya gitu ya. Saya cukupkan, semoga sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.